pertanyaan dari Pak Parwi ini terkait dengan penelitian pasca doktor, Prof. Apakah harus terkait dengan topik disertasi? Ya, tidak Pak. Jadi penelitian pasca doktor itu semacam seperti postdoc di luar negeri lah. Jadi ada seseorang peneliti senior memerlukan tenaga peneliti tapi levelnya doktor. Jadi dia bisa meng-hire dokter muda untuk membantu risetnya. Jadi tidak harus terkait dengan disertasi, tetapi bisa terkait dengan disertasi. Contoh begini, seseorang yang S3 di suatu tempat, dia sudah selesai doktor, tapi penelitiannya belum tuntas. Sehingga mantan promotornya itu mengusulkan postdoc untuk dia. Itu juga boleh. Tetapi ada juga seseorang, saya pernah ketemu seseorang, tapi ini di luar, teknik kimia, memerlukan seorang ahli kimia organik untuk mendalami sebuah mekanisme dalam suatu proses. Waktu itu dia membuat levulinic acid, ya, mekanisme reaksi secara organik, sehingga dia ambil postdoc dari jurusan kimia organik. Si bapak ini sendiri dari teknik kimia. Gitu Pak Ikhwan. Jadi tidak harus. Silakan Pak. Ustadz Ikhwan ke mute. Oh iya, sebentar. Baik. Terkait dengan penelitian, Prof, mungkin tadi ada beberapa pertanyaan, diantaranya adalah terkait dengan mungkin agak menyimpang ya, tentang jurnal yang terindeks tadi. Jurnal terindeks tadi mungkin ada sedikit penjelasan lagi, Prof, terkait dengan rekam jejak terindeksnya itu untuk Sinta berapa dan seterusnya. Oke, kalau kita bicara indeksasi di secara umum, misalnya di PAK itu kan ada tinggi, ada sedang, ada rendah kan ya. Kalau tinggi itu misalnya Scopus, ya, SCR gitu ya. Yang bawah itu ada lagi apa? DOAJ gitu ya, Scholars gitu. Kalau Sinta untuk DRPM mintanya Sinta 1, Sinta 2 Pak. Sinta 1, Sinta 2. Baik, sebentar. Pak Muhammad itu. Iya, ada pertanyaan kok di saya agak tadi maaf, sinyal saya tadi terputus jadi sempat keluar. Ada pertanyaan dari siapa tadi? Mungkin dibacakan. Pak Muhammad, mau berikan kajian lagi. Apa Ustadz mungkin dibacakan karena di saya tadi ada apa? Pak Muhammad ya? Iya, Pak Muhammad. Mohon maaf, Prof. Pertanyaan kami sedikit menyimpang dari materi, tetapi berkenaan dengan sitasi jurnal. Jurnal kami disitasi oleh orang lain. Kami punya bukti jurnal yang mensitasi jurnal kami, tetapi di Sinta tidak terindeks. Bagaimana cara agar jurnal kami terindeks di Sinta? Wah, itu prosedurnya saya nggak terlalu paham itu ya. Biasanya ada koordinator Sinta di setiap properties. Jadi kalau di Jawa Timur saya tidak tahu, kalau di ini saya tahu. Jadi hubungi koordinator Sinta per properties ada, biasanya juga ada Sinta per universitas kalau di PTN ya, tapi nggak tahu di Unida. Nah, komunikasikan dengan koordinator Sinta itu secara teknis. Sama juga kalau Bapak Ibu bermasalah dengan Sindit Tamas, biasanya di LPPM itu ada tim IT. LPPM yang nanti connect ke tim IT DRPM. Nah, kalau tim IT DRPM Sindit Tamas, karena saya memang ngurusin di penelitian, saya tahu gitu. Kalau Sinta, maaf saya tidak tahu siapa kontak personnya di Kopertis Jawa Timur ya. Kalau nggak salah Pak Widyo di sana sekarang ya, Pak Widyo Winarso di Sespelnya. Mungkin bisa tanya Pak Widyo. Baik,
Ini ada pertanyaan lagi, Prof. Yang pertama terkait dengan PTM. Apakah publikasi ketua PTM yang menjadi syarat harus sesuai dengan bidang penelitian yang sedang diajukan dalam proposal? Oh, apakah publikasi TPM harus sesuai dengan bidang yang diajukan dalam proposal? Ya. Jadi, Bapak sebagai TPP memilih TPM yang cocok dengan yang ingin Bapak pelajari, Ibu pelajari. Jadi, PKPT itu prinsipnya adalah magang dosen yang muda ke dosen senior di perguruan tinggi yang sedang berkembang ke perguruan tinggi yang lebih maju agar terjadi transfer knowledge, agar terjadi transfer akademik atmosfer dan seterusnya. Nah, bidang apa yang Bapak ingin dalami, Ibu ingin dalami, carilah pakar-pakar yang mumpuni di Indonesia. Gitu. Dan memang harus sesuai dengan bidang keahlian dia, atau topik penelitian dia, atau roadmap dia. Bukan kita yang mengusulkan memilih atas keinginan kita, bukan. Kita memilih TPM sesuai dengan kompetensi dan kepakarannya. Bahkan sekarang sedang digodok di edisi 13, harapannya itu TPM-nya itu sudah memiliki program S3 dan didorong sebetulnya dianjurkan, walaupun tidak diharuskan, TPP ini sudah mulai merancang studi lanjut. Gitu. Nah, baik. Ada pertanyaan selanjutnya, Prof, terkait dengan masih PTM ya. Ya. Apakah diperbolehkan Universitas Mitra PTM merupakan universitas asal pengusul? Lalu, apakah boleh jika dosen PTM tersebut dari Diktis dan berstatus PNS? Oke. TPM itu tidak boleh dari kampus sendiri. Artinya tidak boleh PKPT di Unida, dosen Unida harus keluar kan. Nah, TPM itu harus dikti karena syaratnya INIDN kan pengusul. Ya, betul. Ya. Baik, Prof. Ini mungkin pertanyaan selanjutnya, apakah bisa melibatkan industri sebagai mitra, bagaimana caranya? Ini ada pertanyaan dari Pak Andi, Prof. Jadi mitranya itu bukan perguruan tinggi, tetapi industri. Nggak ada masalah mitra. Yang penting urgensi mitra. Misalnya di ilmu sosial ya Pak ya? Iya. Ekonomi kayaknya. Ekonomi. Ya, Malah ekonomi. bagus mitranya industri mengkaji sebuah kasus yang spesifik di suatu industri tertentu. Jadi mitra di sini, maaf, ini apakah penelitian dasar atau penelitian terapan? Kalau penelitian dasar, itu mitra yang dimaksud, mitra yang akan melaksanakan riset. Tetapi kalau di penelitian terapan, adalah mitra calon pengguna hasil riset. Gitu. Beda ya. Penelitian dasar, Bapak Ibu bisa bermitra dengan LIPI. Kenapa bermitra dengan LIPI? Karena mungkin infrastruktur lab yang nggak lengkap di Unida misalnya. Batan lah, katakan Batan. Mungkin Bapak Ibu perlu riset menggunakan radioaktif, kita tidak punya fasilitas. Kita kerjasama dengan Batan, itu boleh. Itu namanya kerjasama riset untuk riset dasar. Tetapi mitra di penelitian terapan dan pengembangan sifatnya wajib, tetapi itu mitra yang dimaksud adalah calon pengguna hasil riset. Misalnya Bapak Ibu menghasilkan sebuah produk yang akan menjual, dalam tanda kutip, atau yang akan mengimplementasikan, misalnya model pembelajaran, bekerjasama dengan Dinas Pendidikan misalnya. Jadi mitranya Dinas Pendidikan yang nanti akan mengimplementasikan model ini. Berarti di PKPT bisa, Prof, ya, mitranya itu dari bukan dari perguruan tinggi ya, di PKPT itu misalnya mitranya adalah dari sebuah perusahaan gitu. Beda Pak, kalau PKPT adalah penelitian kerjasama antar perguruan tinggi. Berarti harus tetap perguruan tinggi ya, Prof ya? Ya, namanya kan kerjasama antar perguruan tinggi. Bahkan di edisi 13 ini rencananya Harus nulis DW. Perguruan tinggi yang sudah memiliki menanyakan saya tak privat ke Ustadz. Yang sudah memiliki program S3 itu rencana baru mau di edisi 13. Gitu, Pak. Baik. Ini ada pertanyaan menarik nih, Prof. Terkait dengan
tadi kan sangat mungkin kalau produk yang dihasilkan misalnya dalam sebuah pengabdian masyarakat didanai oleh investor. Nah, ini kan di Unida ini ada beberapa, bukan beberapa ya, banyak prodi yang terkait dengan dirasa Islamiyah, apakah keagamaan. Nah, ini kan kita kan produknya itu yang bagaimana yang bisa didanai gitu. Kan selama ini kan biasanya kalau yang terkait dengan produk ada dari sains, dari pertanian itu sangat bisa lah. Tapi ini ada beberapa pertanyaan dari beberapa dosen, terutama yang dari dosen keagamaan. Nah, itu produknya kira-kira apa yang bisa bisa dikembangkan untuk bisa didanai dari penelitian ini? Produk yang bisa didanai. Nah, untuk yang keagamaan, Prof, misalnya kan prodinya prodi keagamaan. Ya. Usuluddin, prodi tarbiyah, prodi syariah itu kira-kira seperti apa, Prof? Gambarannya, Prof? Produknya tentu dalam bentuk model ya. Kalau model sosial kan ya. Atau naskah akademis. Contoh, sekarang kan lagi plus penelitian yang berhubungan dengan COVID, ya kan? Ya. Penelitian yang terkait dengan COVID itu akan mendapat nilai plus. Kalau kita pelajari apa yang dilakukan di protokol COVID, itu kan sangat erat hubungannya dengan Islam sebetulnya ya. Cuci tangan, cuci hidung, kumur-kumur, dan segala macam ya. Ya. Bisa tidak kita buat model pembelajaran atau model sosial atau model tatanan masyarakat yang sesuai dengan aturan COVID, tetapi kita ngacunya ke aturan agama kita gitu. Misalnya kalau masuk ke lingkungan masjid itu dulu kan kawasan wajib pakai jilbab dan seterusnya, ya kan? Nah, nanti kita buat aturan yang selaras dengan COVID, misalnya wajib pakai masker dan seterusnya. Itu kan tatanan baru ya, sekarang disebutnya tatanan baru. Dan kalau kita lihat sebetulnya tatanan baru itu sebetulnya lebih relevan juga dengan aturan-aturan agama kita gitu. Cuman bagaimana kita membuat sebuah model gitu untuk suatu komunitas tertentu, kira-kira begitu produknya Pak. Produk-produk sosial itu. Ya, terima kasih Prof. Banyak sebetulnya ya, misalnya model pengelolaan masjid, ya, model pengelolaan masjid. Kalau saya lihat di Bandung di ITB itu kan kayak Salman itu sekarang kan sudah memberikan beasiswa dia Pak. Yang tadinya dulunya pengajian spot-spot mahasiswa kan. Coba pergi sekarang hari Minggu ke Salman. Saya belum pernah ke Gontor. Mungkin Gontor punya ciri khas juga karena saya belum pernah ke situ, belum pernah lihat ya. Nah, yang saya lihat di Salman itu kan adik-adik mahasiswa sudah melakukan berbagai kreativitas sehingga sekarang itu ada pengajian untuk ibu-ibu, ada untuk bapak-bapak, ada anak-anaknya yang bermain secara religi juga di sekitar pekarangan kampus. Bagaimana seperti konsep Nabi dulu, masjid itu tidak hanya tempat ibadah misalnya begitu. Nah, mungkin sudah terjadi di Gontor, tapi bagaimana di luar ini kita buat model-model seperti itu, Pak. Ini mohon maaf, ini saya hanya spontan saja dari pertanyaan yang saya pernah lihat kunjungi gitu ya di Masjid Salman ITB misalnya begitu. Iya. Di beberapa tempat juga misalnya pengelolaan masjid yang bagus ya. Tetapi dia punya income generating juga Pak. Kalau di Salman itu kan income generating itu ibu-ibu pergi pengajian juga pergi belanja untuk masak nanti sore dan seterusnya. Sehingga ada pemasukan uang yang saya dengar juga sudah memberikan beasiswa juga itu. Padahal dulu dikelola oleh mahasiswa. Ya, baik Prof, kita masih ada waktu sekitar 10 menit terkait dengan apa yang kita bicarakan hari ini. Mungkin ada sebelum kita lanjutkan, mungkin ada beberapa, tadi ada yang angkat tangan itu siapa tadi? Sanur Hadi apa? Sanur Hadi kayaknya. Sanur Hadi, tadi ada yang raise hand itu, saya lupa siapa. Silakan Ustadz-Ustadzah yang mau. Sebentar dulu Pak, ini ada Pak Andi nih ya. Oh baik. Pertanyaan saya bagaimana kami dari sosial ini memiliki produk yang kemudian didana investor minimal 10%. Masih susah saya mencernanya bagaimana prodi berbasis agama, gitu ya. Ya. Ini yang dimaksud ya. Ya. Oke, begini. Kita mungkin contoh saja ya. Mohon maaf karena saya dari kimia mungkin agak sulit juga membuat contoh ya. Yang kebayang oleh saya begini.
Bapak membuat model pembelajaran di daerah terpencil. Kalau di tempat kami itu ada daerah terpencil, suku-suku terasing itu yang ada Ustadz Somad sering kunjung ke situ ya. Itu tidak ada sekolahnya, tidak ada pembelajarannya gitu ya. Terus Bapak Ibu membuat sistem pembelajaran di sana, model pembelajaran di sana, koordinasi dengan dinas pendidikan atau dinas Kemenak kali ya. Nanti kalau modelnya ini sudah siap untuk diterapkan, sudah mau dibuatkan naskah akademisnya dan seterusnya, 10%-nya dari dinas itu tadi, dari mitra Bapak tadi. Apakah itu dari Pemdanya atau dinas sosialnya atau dari Pemprofnya, silakan. Itu yang dimaksud di sini. Jadi mungkin Pak Andi atau Ibu Andi nih. Pak Andi ya. Pak Andi. Membayangkan 10% investor itu benda gitu ya kan, membuat produk minuman, membuat mebel gitu ya. Bisa saja Pak, model sosial, naskah akademis dan seterusnya. Bapak nanti membuat suatu model, membuat suatu naskah akademis yang bisa menjadi suatu kebijakan di pemerintahan, yang itu sharing dananya dengan stakeholders, dengan Pemda atau dengan dinas terkait. Itu yang dimaksud di sini. Mudah-mudahan bisa kejawab. Ya, ada lagi ini Prof terkait dengan PKPT, apakah harus punya MOU? Tidak harus. Tidak harus ada MOU, yang penting ada matching ilmunya karena sini magang. Oh ya, baik Prof. Silakan, ada Ustazah Eka Rosanti yang mau bertanya langsung, silakan. Monggo Ustazah. Baik kan? Jadi? Nah, aku insya Allah. Nah, aku insya Allah. Nomor berapa tadi? Bu Eka, jadi ini ada mohon maaf, Ustazah Eka Rosanti dipersilakan bertanya. Ada langsung pertanyaan? Beda. Oke, mungkin belum jadi Prof. Terkait dengan PKPT Prof, kita lanjutkan pertanyaan dari Pak Yoko Prof. Apakah bisa kita menjadikan PT di bawah Kemenak sebagai mitra? Itu Prof. Kayaknya sulit ya karena NIDN. Oh. IDN Kemenak ada ya? Ada Prof. Ada. Saya nggak terlalu ini. Kan kalau di Dikti itu kan 07, kalau di Kemenak kan 21 Prof. Jadi mungkin itu ya apa yang dipertanyakan Pak Yoke ini terkait dengan universitas mitranya itu Prof. Iya, waduh, saya harus lihat dulu sistem disiplin kampusnya ini. Nanti saya WA ke Pak Ketua ya. Oh, baik Prof. Silakan Ustazah mungkin yang masih ada pertanyaan, ada waktu 5 menit lagi sebelum kita akhiri forum ini. Baik, Ustaz Fajar, ada pertanyaan? Sementara belum. Baik, Prof. Bu Rila yang mau. Bu Rila, silakan. Sudah nggak ada ya? Saya kira sudah tidak ada pertanyaan, Prof. Cuman kita mungkin minta sesi terakhir, Prof. 5 menit lah. Minta motivasi dari Prof lah. Bagaimana kita ini yang masih belajar untuk melakukan penelitian, masih belajar melakukan pengabdian masyarakat, dimotivasi lah biar kita lebih semangat gitu, Prof. Baik, Pak Iwan. Yang pertama, selamat sudah di Madya. Apa itu Madya? Madya klaster perguruan tinggi, jadi ada mandiri, utama, Madya, binaan. Nah, yang binaan itu pendanaannya sentralistik, semua diatur dari Jakarta. Jadi skemanya pun dari Jakarta. Begitu naik Madya, itu ada alokasi dana, sebutnya dana desentralisasi. Dana desentralisasi, dana khusus diperuntukkan oleh Kementerian untuk UNIDA. Kalau tidak salah, besarannya sekitar, kalau dulu itu sekitar 2-3 miliar. Dan kebanyakannya nggak habis itu dana.
Ya. Nah, dana itu diambil melalui skema namanya unggulan perguruan tinggi. Ada penelitian dasar unggulan perguruan tinggi, ada penelitian terapan unggulan perguruan tinggi, dan ada penelitian pengembangan unggulan perguruan tinggi. Sama seperti dasar terapan pengembangan nasional. Cuman yang unggulan perguruan tinggi harus mengacunya, nyantolnya ke Renstra penelitian perguruan tinggi dalam ini UNIDA. Oleh sebab itu, kalau Bapak Ibu ingin mengusulkan dana unggulan perguruan tinggi tahun ini, mungkin akan baik coba dibaca-baca Renstra penelitian perguruan tinggi UNIDA. Terutama bidang fokusnya dan tema-tema unggulannya. Karena harus nyantol ke situ nanti. Yang kedua, pendanaan desentralisasi itu nantinya akan dinilai setiap 3 tahun. Dan sekarang boleh setiap tahun itu inputnya. Indikator yang dilihat adalah jumlah serapan dana dengan jumlah luaran yang dihasilkan. Ada 3 kategori perguruan tinggi. Ada perguruan tinggi dana besar, luaran minimalis. Ada perguruan tinggi dana besar, luaran maksimal. Ada juga perguruan tinggi dana minimalis, luaran maksimalis. Ini yang diharapkan ini. Nah, bagaimana ini bisa terjadi? Karena di sini juga ada reviewer internal, itu terkait dengan reviewer. Karena reviewer sebetulnya yang menentukan berhasil atau tidak berhasilnya program itu. Nah, begitu desentralisasi nanti akan ada reviewer internal berkontribusi dalam menilai proposal. Tugas reviewer adalah memilih proposal yang terbaik dari yang diusulkan. Apa indikasi yang terbaik? Kalau proposal itu didanai, minimum luaran wajibnya tercapai. Coba bayangkan kalau reviewer menilai proposalnya asal. Dana tersalurkan, luarannya nggak keluar. Nanti turun sendiri tuh klaster itu. Ya. Dan itu sudah banyak terbukti karena setiap 3 tahun dinilai. Dan saya pernah ketemu dari utama turun ke binaan. Karena turun 2 tingkat, saya ditugasin oleh direktur ke universitas itu. Apa yang terjadi? Ini mohon maaf Bapak Ibu, ini pengalaman saja. Saya tidak sebutkan perguruan tingginya. Yang terjadi perguruan tinggi itu saya lihat data-data desentralisasinya, itu rektornya 500 juta, WR-nya 350 juta, DK-nya 250 juta, yang biasa 50 juta. Tapi pada saat saya datangi, yang pimpinannya nggak ada yang datang yang kecil-kecil ini. Dan luarannya nggak memadai. Sehingga begitu dinilai di akhir tahun, ya anjlok, turun klasterisasi. Jadi sekarang, ujung tombak kualitas penelitian dan klaster penelitian ini akan bisa naik terus, bagaimana menggerakkan yang sudah berhasil dalam 3 tahun UNIDA bisa naik ke Madya, sekarang bagaimana menggerakkan teman-teman aktif meneliti, sehingga menghasilkan, mendapatkan serapan dana yang tinggi, dan mendapatkan luaran yang maksimal. Serapan dana yang tinggi, luaran yang maksimal, insya Allah nanti akan naik menjadi utama. Apalagi universitas itu kan, jumlah dosennya cukup banyak ya. Sekarang tinggal diinventarisir barangkali berapa yang sudah lektor ke atas yang sudah bisa mengambil dana desentralisasi. Nah, setelah bisa mengambil dana desentralisasi, mungkin sosialisasi program desentralisasi, sosialisasi Renstra mungkin besok suruh buat proposal. Setelah itu diklinikkan lagi sehingga proposalnya bisa berkualitas dan bisa menang. Kayaknya gitu, Pak. Baik, terima kasih Prof. Sangat mencerahkan apa yang disampaikan Prof. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan suatu ketika bisa berkunjung ke Gontor, Prof. Ya, pingin deh. Saya udah lama kenal Gontor, nggak pernah ke Gontor ya. Silakan Prof, mampir ke Gontor, insya Allah. Ya. Demikian Ustadz Ustadzah apa yang disampaikan oleh Prof hari ini. Dan dengan demikian selesai sudah untuk sesi yang kedua ini. Selanjutnya kami kembalikan waktu kepada pembawa acara. Kami akhiri untuk sesi yang kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Profesor Dr. Saryono yang sudah berkenan mengisi materi pada hari ini, dan saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz
Ikhwan yang sudah memandu acara di sesi kedua. Sebelum kita tutup, dari Ustadz Fajar ada tambahan, silahkan Ustadz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sedikit aja. Pertama, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Prof. Saryono yang telah memberikan banyak pencerahan kepada kita ya. Semoga nanti di Unida, Prof, nanti akan lahir peneliti-peneliti dan pengabdi ya, dan penulis yang handal ya dari bimbingan Prof. Saryono. Nah, kita berharap nanti menjadi amal jariah panjenengan ya Prof ya. Amin. Insyaallah. Kemudian yang kedua seperti yang diharapkan oleh Bapak Wakil Rektor tadi, kita berharap ini bukan pertemuan yang terakhir, ini adalah pertemuan awal Prof ya, sehingga nanti Prof. Saryono juga saya kira juga ikut bertanggung jawab untuk kemajuan Unida dengan ilmu yang dimiliki Prof ya. Dan kita sangat terbuka Prof dalam rangka untuk kebaikan-kebaikan Unida ke depan. Dan terakhir saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Bapak dosen ya. Ini ada yang dari Bogor, ada yang dari Jakarta ternyata Prof ya, karena antusiasnya untuk mengikuti acara ini, dan ini memang terbuka untuk semua dosen ya. Hanya kalau untuk hari kedua, ketiga nanti memang khusus untuk reviewer ya. Kira-kira ini, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih, syukron jazakumullah kepada semua pihak. Dan akhirnya kalau ada keterbatasan, kekurangannya kami mohon maaf selaku Ketua BPM, mungkin kurang segala sesuatunya. Sekali lagi mohon maaf, dan akhirnya bila taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kembalikan wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Fajar yang sudah memberikan tambahan. Memasuki acara selanjutnya yaitu penutup. Tapi sebelum kita tutup, marilah kita berfoto bareng ya. Silahkan Bapak Ibu untuk menyalakan videonya, biar tim kami mengambil gambar. Dikirim gambarnya nggih Bu? Silahkan Bapak Ibu. Sudah ya semuanya? Hitungan 1 sampai 3 siap G. 1, 2, 3. Kuat. Sekali lagi mungkin ya. Siap Ustadz Afrizal. Tuh. Ya. 1, 2, 3. Sudah? Yeah, saya sampaikan sekali lagi terima kasih kepada Profesor Dr. Saryono yang sudah berkenan memberikan materi pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan kepada Bapak Ibu, mohon berkenan mengisi feedback melalui link yang sudah di-share di kolom chat bagi semua peserta ya, dan khususnya diwajibkan bagi calon reviewer internal. Ya. Untuk kepentingan ya, sertifikat. Mungkin itu saja. Marilah acara pada pada hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya ada kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu, jumpa lagi. Siap Prof, terima kasih Prof. Kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan di WA saja ke saya. Siap Prof. Setelah membuat proposal dan segala macam. Monggo silakan, nomornya ada di situ. Ya. Pamit Bapak Ibu. Pak Muhammad Fajar, Pak Iwan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Wis dikirim, Bu. Wah. Aduh, BMTek ku piro ya? Sudah dikirim, Pak. Something's wrong. Oh, enak something wrong. Itu lah, ngisi itu harus hidup anunya apa, zoomnya harus hidup. Hah?